Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Juanda Kurnaidi, NDH 28, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 tahun 2026. Saya akan memaparkan video aktualisasi saya dengan judul optimalisasi platform G-Drive dalam penataan arsip penelitian pada LPPM ISB Aceh. Berikut video dan rangkaian kegiatan yang saya buat. Di era sekarang, transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi sebuah keharusan institusional. Dalam pergerakan informasi yang begitu cepat, pengelolaan arsip konvensional seringkali menjadi titik lemah, baik di lembaga pemerintahan maupun pendidikan. Pada paparan kali ini, kita akan membedah secara komprehensif bagaimana optimalisasi Google Drive mampu merevolusi penataan arsip penelitian, khususnya di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM. Mari kita telaah bagaimana kita bisa beranjak dari sekedar menyimpan dokumen, menuju sebuah sistem tata kelola digital yang strategis, terstruktur, dan pastinya akuntabel. Untuk agenda paparan, kita akan membahas 6 poin. Pertama, transformasi arsip digital institusi. Kedua, implementasi optimalisasi Google Drive. Ketiga, manfaat bagi Civitas Akademika. Keempat, internalisasi nilai dasar ASN. Kelima, dampak keberlanjutan jangka panjang. Dan ditutup dengan kesimpulan serta saran kelembagaan. Kita mulai dengan bagian pertama, yaitu transformasi arsip digital institusi. Fokus utama dari pembaruan ini bertumpu pada dua hal esensial, akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan dokumen penelitian dan pengabdian masyarakat itu bukan sekedar urusan menumpuk kertas di lemari. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap sumber daya institusi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada pimpinan. Nah, sistem arsip digital ini dirancang khusus untuk menjadi jembatan transparansi tersebut. Mari kita bandingkan, arsip fisik yang tidak terstruktur membawa risiko yang sangat fatal. Dokumen rentan hilang, mudah rusak, dan bayangkan saja, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari satu dokumen penting ketika pimpinan atau asesor tiba-tiba memintanya. Optimalisasi melalui Google Drive hadir untuk mengeliminasi risiko tersebut. Dengan sistem yang baru, data menjadi jauh lebih terstruktur, keamanannya terjamin berlapis, dan akses pencariannya pun menjadi sangat presisi hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu implementasi optimalisasi Google Drive. Proses implementasi ini tidak dilakukan secara acak. Ada 4 langkah terukur yang diterapkan. Pertama, merancang struktur folder secara logis berdasarkan kategori arsip. Kedua, menetapkan standar penamaan file yang baku. Ini penting agar tidak ada lagi kebingungan saat mencari dokumen. Ketiga, kita melakukan digitalisasi dan pengunggahan arsip secara bertahap. Dan yang keempat, sekaligus kunci dari aksesibilitasnya, adalah mengintegrasikan tautan Google Drive tersebut langsung ke dalam website resmi LPPM. Tentu saja, implementasi sistem baru pasti berhadapan dengan hambatan. Misalnya, ada perbedaan kebutuhan akses antar pengguna atau pemahaman staf yang belum seragam. Lalu bagaimana solusinya? Jawabannya ada pada perancangan sistem yang sangat jelas sejak awal. Kita melakukan pengaturan hak akses secara proporsional sesuai dengan jabatan. Hal ini juga diiringi dengan koordinasi lintas departemen yang intensif, melibatkan pimpinan, tim IT, dan admin LPPM. Ini membuktikan satu hal, teknologi secanggih apapun hanya bisa bekerja optimal jika dikelola dengan komunikasi yang baik. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, manfaat bagi Civitas Akademika. Poin paling krusial di sini adalah kemandirian dan kecepatan. Dosen peneliti maupun asesor akreditasi kini tidak perlu lagi pusing menghadapi birokrasi pencarian fisik yang panjang, apalagi saat periode visitasi yang menuntut validasi dokumen dengan cepat. Mereka kini memiliki kendali penuh untuk mengakses dokumen secara mandiri dan terarah sesuai dengan hak akses masing-masing. Hasilnya, proses kerja administrasi secara keseluruhan menjadi jauh lebih efektif, serta sangat menghemat waktu dan tenaga seluruh Civitas Akademika. Pembenahan arsip ini juga secara langsung mendukung 3 misi utama institusi. Pertama, kelancaran dukungan administrasi akan bermuara pada terwujudnya pendidikan yang bermutu. Kedua, struktur folder dan hak akses yang jelas menjamin data kelola yang transparan dan akuntabel. Dan ketiga, kemudahan menemukan data melalui web LPPM secara signifikan mendongkrak produktivitas di dalam institusi. Ini adalah langkah taktis yang memberikan dampak strategis. Lanjut ke bagian keempat, internalisasi nilai dasar ASN. Kita harus memahami bahwa identitas institusi dan pedoman etika pelayanan publik atau yang kita kenal dengan berakhlak bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya harus saling melengkapi. Identitas institusi harus menyatu dengan nilai dasar aparatur sipil negara dalam setiap lini kegiatan, termasuk dalam membangun penataan administrasi yang tertib dan modern. Mari kita lihat bagaimana nilai-nilai berakhlak ini diwujudkan dalam tindakan nyata. Memastikan arsip mudah diakses adalah wujud dari berorientasi pelayanan. Memverifikasi kebenaran setiap file sebelum diunggah mencerminkan nilai akuntabel. Kemampuan staf mengoperasikan perangkat digital sesuai standar adalah bentuk nyata dari kompeten. Memanfaatkan teknologi pemindai dari perangkat seluler menunjukkan sikap adaptif. Dan tentu saja, melaporkan seluruh kemajuan sistem secara terbuka kepada pimpinan adalah esensi dari kolaboratif. Kita sampai di bagian kelima, yaitu dampak keberlanjutan jangka panjang. Satu hal yang perlu ditekankan, apa yang dibangun di sini bukan sekedar proyek percontohan sementara. Struktur folder, standar penamaan file, dan kebijakan hak akses dirancang untuk menjadi pedoman yang digunakan terus-menerus. Kita sedang meletakkan fondasi permanen untuk sebuah tata kelola dokumen yang jauh lebih aman dan terstruktur di masa depan. Nah, pengarsipan berkelanjutan itu berarti sistemnya harus hidup dan dinamis. Ini bukan sekedar memindai kertas, menyimpannya di ruang digital, lalu ditinggalkan begitu saja. Sistem ini menuntut kedisiplinan organisasi untuk terus mengelola, mencari, dan melaporkan dokumen secara efisien. Kita harus terus menambahkan dan memverifikasi dokumen baru seiring berjalannya waktu, agar arsip ini selalu relevan dengan kebutuhan institusi. Terakhir, bagian keenam,
Kesimpulan dan saran kelembagaan. Kesimpulan dari paparan ini sangat jelas. Optimalisasi Google Drive telah terbukti berhasil membawa transformasi digital yang efektif dalam tata kelola arsip. Namun, agar keberhasilan ini terjaga, ada saran kelembagaan yang krusial. Pedoman pengelolaan arsip digital ini harus segera ditetapkan sebagai standar operasional prosedur atau SOP resmi. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala mutlak diperlukan untuk memastikan standar yang sudah dibangun ini tetap dipatuhi. Baik, itulah tahapan dan rangkaian kegiatan dari setiap alur kegiatan yang sudah saya rancang serta saya jalankan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.